Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 11 Januari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, ide-ide dari Bapak Ibu semua. Ada beberapa, tidak terlalu banyak. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di F-Talk selanjutnya, isi di kolom komentar F-Talk edisi ini. Saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas? Apakah untuk trading, ataukah untuk investasi, atau hanya sekedar tanya teknikal atau fundamentalnya? Silahkan. Langsung kita bahas. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG melanjutkan pelemahan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana target penurunan minggu ini di 6.500. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat berapa target turunnya, 6.550 ya. Hari ini level terendahnya adalah 6.557. Jadi belum benar-benar masuk di area target turunnya ya. Jadi ini mungkin penurunan ini masih bisa berlanjut dalam beberapa perdagangan ke depan. Ya, jadi kita harus memang bersabar, apalagi turunnya ini pelan-pelan ya. Kalau turunnya pelan-pelan ini biasanya baliknya juga akan pelan-pelan ya. Gitu. Jadi ini mungkin akan berlanjut pelemahannya ini sampai dengan 6.500 ke bawah. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan saham seperti yang sudah ada di kolom komentar ya. Kita ambil dari yang pertama. Potensi NICL jangka pendek. NICL. Kemarin kita sudah sempat bahas NICL. Potensinya ke 200 sampai dengan 230-an ini ya targetnya. Jadi ini proses menuju ke sana. Sampai dengan hari ini perdagangan masih mengarah ke atas. Terdekat mungkin akan menguji level 200 dulu dan bisa berlanjut hingga 230 ya. Secara teknikal NICL harusnya masih bisa melanjutkan penguatan. Lanjut. Bagaimana dengan Raffi? Mohon analisanya. Tidak ada pertanyaan yang spesifik. Kita bahas teknikalnya saja. Raffi. Teknikal Raffi ini saham baru IPO ya. Baru IPO di bulan Agustus tahun kemarin. Berarti berjalan 6 bulan ya. 5 sampai dengan 6 bulan. Dan sampai dengan sekarang atau hari ini downtrend ya. Dan downtrendnya ini baru saja berlanjut setelah dia menembus support kuat. Harga IPO-nya di 137 ini. Dan ini adalah supportnya dan ditembus, diikuti penurunan ARB ini ya. Dan saat ini potensinya melanjutkan penurunan dengan target di 98. Jadi kalau misalkan Anda mau swing trade mungkin bisa, tapi harus hati-hati, proteksi ketat di 115 ini dengan target di gap di 133 ini. Tapi saya tidak rekomen karena saham ini juga masih relatif baru dan transaksinya ini terlihat kadang ada kadang nggak ada ya, kadang sepi gitu ya, kadang ya. Berarti ini memang apabila Anda masuk untuk trading di saham ini hanya untuk swing, tidak bisa di hold. Kalau misalkan dia turun ke bawah 115 harus segera diproteksi ya, seperti itu. Tolong bahas DSNG, bisa uptrend ke berapa? DSNG salah satu saham yang menarik untuk minggu ini, dan ini adalah saham yang masuk stock call ya, stock call minggu ini ya. Kalau Bapak Ibu mungkin member PTR sudah tahu ini sahamnya ya, DSNG. Nah, ini ya DSNG potensinya sesuai dengan stock call ke 675 itu terdekat, kemudian lanjutannya ke 770 ya. Ini adalah saham pilihan di private trading room untuk minggu ini, dan hari ini sudah naik ke 655. Jadi kemungkinan akan ke target pertama dulu
Kemarin kita juga buy atau beli ketika dia turun ke 630 ya, sempat turun juga ke 625. Saya rasa member PTR hari ini harusnya menikmati kenaikan DSNG ketika indeks turun ya. Jadi ketika indeks turun tidak semuanya saham naik turun ya. Ada juga saham yang naik, tergantung kita bisa milih atau tidak. Gitu. Memang relatif agak ya kalau dibilang sulit juga ya sulit ya. Kita harus benar-benar tahu bagaimana potensinya itu bisa melawan market atau tidak gitu ya. Nah, ini salah satunya saham yang mengalami kenaikan ketika indeks melemah ya. Oke, seperti itu untuk DSNG. Suara agar diperbesar lagi, ini saya sudah berusaha perbesar suara ya. Bahas pewon untuk trading. Kemarin kita sudah bahas pewon ya. Ya toh? Sudah kita bahas ini kemarin ya. Tidak perlu saya ulangi ya. Ditonton lagi di Yeftalk edisi terakhir, dicari di Telegram Yef Advisor dan ketikan kode saham pewon, nanti ketemu pembahasannya seperti apa. Ini ya, konsolidasi menyempit ya. Singkat saja, konsolidasi menyempit menurut saya tidak menarik untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Kalau dia sudah keluar dari kecenderungan ini, penyempitan ini, baru itu mungkin akan menarik ya. Apalagi kalau dia tembus dari downtrend channel ini ya. Gitu. Oke. Saham IPCC teknikalnya master, risk rewardnya terima kasih, saya bukan master ya, saya hanya advisor. Master itu berat ya, menjadi master suhu itu saya nggak mau disebut seperti itu karena itu berat. Saya hanya advisor ya, advisor yang berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, seperti itu. IPCC untuk IPCC sekarang ini konsolidasi juga ya, mengarah ke support nih ya. Ini konsolidasinya ruangnya cukup atau tidak ya untuk trading. Kita coba lihat ya, kita coba bersihkan dulu. Jadi kita dalam trading ini berbeda dengan investasi ya. Untuk trading, ketika kita melihat saham konsolidasi, memang konsolidasi itu pilihan mungkin paling terakhir buat saya. Kenapa begitu? Karena ya pergerakannya akan stuck di support dan resist. Nah, apabila nggak ada pilihan yang lain, terpaksa kita harus milih saham konsolidasi. Nah, kita pilih yang ruangnya cukup. Apa itu ruang cukup? Ruang cukup itu adalah ruang konsolidasi itu dari support ke resist itu cukup untuk kita masukkan ke dalam kriteria trading kita. Misalkan ya, PTR ya, pengen profitnya minimal 5%, minimal. Berarti ya, kita harus mencari saham yang memiliki potensi naik lebih dari 5%. Ya, seperti itu. Nah, ini menarik atau tidak untuk trading, ini teknikalnya konsolidasi jelas ya. Tapi kalau Anda mau trading saham ini, karena ini kecenderungan konsolidasi, ya paling tidak Anda nunggu dia turun. Ini kecenderungannya juga menyempit ya. Gitu ya, tapi ini relatif lebih lebar kalau kita compare dengan pewon. Ya, pewon tadi 2% kalau nggak salah ya. Nah, ini kan di sini ada support gap ya. Atau dari harga saat ini ke EMA 60 saja yang masuk akal dalam proses turun ke support ini, bisa saja dia naik dulu ke 570. Ini sudah 5%. Kalau Anda mau cari profit 3 sampai dengan 4%, ini masih bisa ya. Nah, kalau saya mungkin akan menunggu di support gap, yaitu di 515 atau 520 lah. Sekarang harganya di 540 ya. Jadi mungkin turun ke 20 perak dulu, baru mungkin bisa dilihat atau mungkin bisa dites lot dulu
Dengan target juga kita nggak masang di resist ini, masang saja di EMA 60 ini yang memungkinkan ya, memungkinkan kalau Anda beli di 520, kemudian Anda mungkin karena ini adalah resistnya resist dinamis, targetnya ini target yang dinamis saat ini ya, mungkin estimasinya ya tetap di atas 5% ya. Ini di angka 10% atau di angka 9% seperti itu. Jadi kalau teknikalnya ini konsolidasi, tapi kalau untuk trading kalau saya nih tunggu dulu di support gap. Kalau nggak dikasih ya wes lah, cari yang lain dulu gitu ya, karena ini bukan pilihan saat ini untuk konsolidasinya. Ini yang membuat ya mungkin akan jadi kurang menarik gitu ya. Sekali lagi ini konsolidasi juga harus dilihat ruang tadi ya, cara melihatnya apakah cukup atau tidak. Cukup atau tidak itu tergantung orangnya. Anda mau cari profit 4 atau 3% bisa, tapi kalau Anda pengen profit puluhan persen atau cari ratusan persen ya sekarang ini kondisi teknikalnya belum bisa gitu ya. Kan gitu ya. Jadi advisor itu seperti itu, mengkalkulasi, memperkirakan layak atau tidak untuk dibeli. Seperti itu ya. Jadi kalau konsultasi juga seperti itu. Ya, yang tanya saham A, beli sekarang apa tunggu dulu, di berapa tunggunya kalau tunggu gitu. Berapa persen potensi naik, seperti itu ya. Oke. Maksud disiplin itu gimana, Kak? Masa disiplin nggak tahu? Ya. Disiplin itu sudah diajarkan sejak kita kecil ya. Kalau saya ya sudah diajarkan sejak kecil. Misalkan apa disiplin? Misalkan jam 4 sudah bangun, sholat subuh ya. Nah, apa itu disiplin? Disiplin itu berarti melakukan tindakan atau aktivitas sesuai dengan aturan atau nilai-nilai diri kita. Kalau dalam trading berarti kita menaati aturan trading kita. Ya, tidak boleh melawan aturan. Ya. Misalkan ini edukasi ya. Ini konten Yeftalk sebenarnya. Kalau Yeftalk itu sebenarnya tanya saham, bukan tanya seperti ini. Ini nanya orang lain juga bisa ya. Disiplin itu apa? Nanya orang tua Anda pun juga pasti tahu kalau Anda mungkin masih sekolah. Ya harusnya sudah diajarkan sejak kecil ya. Jadi kalau namanya disiplin itu memang secara general mematuhi peraturan, mematuhi nilai-nilai kehidupan kita. Ya kalau misalkan kita muslim, waktunya ada azan subuh, ya sholat subuh ya gitu. Misalkan kita seorang karyawan, jam 7 harus sudah di tempat, di kantor ya, kita harus disiplin masuk jam 7, absen ya, mengerjakan tugas-tugas yang sudah kewajiban. Nah itu misalkan kita trading ya, kita beli dan jual sesuai dengan aturan trading kita. Itulah yang disebut dengan disiplin di dalam trading. Nah masing-masing trader, masing-masing investor itu kan pasti punya aturan. Tapi juga ada juga yang punya aturan tapi nggak mau ikuti aturannya sendiri, ada. Tapi kebanyakan pemula memang belum sampai ke sana, belum memiliki aturan trading, aturan kapan harus beli, kapan harus jual, seperti itu. Kapan harus jual dalam posisi profit, kapan harus jual dalam posisi rugi. Yang banyakkan orang pengennya beli ya untung, padahal nggak bisa seperti itu. Mau pakai strategi atau aturan trading seperti apapun, ya pasti ya mutlak ya pasti akan ada namanya loss. Nah, loss itu dapat Anda kontrol, dapat Anda minimalkan dengan aturan itu tadi. Makanya namanya disiplin, salah satunya adalah disiplin dalam membatasi kerugian. Membatasinya seberapa masing-masing orang mungkin beda-beda. Misalkan di PTR lagi-lagi contoh ya, kalau Anda cek kinerjanya ya, lossnya mungkin hampir semua, nggak ada yang kurang, yang mesti lebih kecil dari 5% ya gitu. Nah itu adalah namanya disiplin trading ya, disiplin dalam trading. Nah, kalau investasi seperti apa? Misalkan kita hanya akan investasi di perusahaan-perusahaan yang sedang tumbuh ya, hanya investasi di perusahaan yang sudah profit ya, investasi di saham-saham yang selalu memberikan dividen setiap tahunnya dan dividennya meningkat. Nah itu disiplin. Jadi nggak beli yang tidak sesuai dengan aturan Anda itu. Paham ya? Saya rasa ini kira-kira seperti itulah ya. Mungkin orang lain bisa Anda tanya disiplin itu apa secara general dan secara
spesifik trading dan investasi ya. Saya ini nanti kalau kelamaan kan nggak bahas saham lagi gitu. Cukup ya. Semoga dapat dipahami terutama untuk member kami yang member baru yang belum ngerti apa itu disiplin ya. Itu karena di PTR ataupun di PIR itu udah jelas aturan cara kita melakukan aktivitas ya. Gitu. Mau swing di BRI masuk di harga berapa bagusnya? Apakah teknikalnya masih tren turun? Untuk tren ya bisa dikatakan ini tren turun koreksi ya, tren minor sementara ini ya, karena tren naik jangka menengahnya sementara ini ya masih diuji ya. Saya lihat ini yang tren yang dibentuk dari September 2021 itu masih dalam pengujian, tapi ini akan downtrend ya, sepertinya akan downtrend. Mungkin akan ada swing. Kalau pertanyaannya adalah untuk swing ya, berarti yang kita perhatikan berbeda ya. Kita tidak memperhatikan tren dalam swing ya. Yang kita perhatikan apa? Yang kita perhatikan adalah potensi kenaikan swingnya. Swing itu bisa di dalam tren naik ataupun dalam tren turun. Kita ambil contoh swing seperti apa di dalam tren turun BRI. Misalkan seperti ini nih 2018. Dia turun. Nah, ini namanya swing itu seperti ini. Ya. Ini swing. Ya. Ini swing. Ya, swing naik ya. Swing naik dan swing turun adalah hal yang wajar terjadi di saham yang diperdagangkan. Kalau sahamnya nggak ada swing naik dan swing turun, berarti sahamnya di angka 50 gitu ya. Atau bisa dikatakan tidur sahamnya atau nggak diperdagangkan sehingga tidak. Ini BRI saat ini masih swing turun, belum ada swing naiknya. Belum muncul tanda-tanda kan ada kenaikan. Nah, swing biasanya terjadi ketika dia sedang menguji sebuah level support kalau dia mau swing naik. Nah, supportnya di berapa gitu kan? Di 4290. Ini adalah support terdekatnya. Kalau dia sudah memunculkan atau muncul sebuah indikasi, misalkan di sini dia bertahan atau dia mengalami kenaikan, nah itu adalah sebuah pertanda Anda bisa melakukan pembelian dalam rangka ya, dengan harapan bisa mengikuti swing naiknya seperti itu. Nah, sekarang ini menurut saya BRI masih tunggu. Jadi pertanyaannya ini downtrend, apakah masih tren turun? Tren jangka pendeknya masih turun ya. Gitu. Tolong bahas saham SIDO, apakah layak saham ini untuk swing trade? Nah, saya punya lots, mungkin punya barang gitu ya. Punya barang di harga 720 nih. Sekarang harganya SIDO berapa? Saya sudah lama nggak cek saham SIDO ini. Lah ini mau swing turun, swing naiknya sudah kelewat ini ya. Gitu. Jadi ini potensinya saat ini menurut saya ini belum untuk ditradingkan untuk swing ya, karena ini swingnya turun. Kalau kita ambil sekarang ya potensinya dia bawa turun ke sini ya, ke 630 ini ya, seperti itu. Jadi manfaatkan kalau ada naik sedikit di angka, karena proses ke sini ini ada naiknya juga ya, misalkan di 715 atau kembali ke 720 ya, karena ini proses swing turun ya, seperti itu. Mohon dibahas teknikal BSBK. Oke, saham baru ya, baru IPO tanggal berapa ini? November, tanggal 8. Saat ini secara teknikal belum bisa kita lihat secara utuh karena EMA-nya juga belum muncul di daily ya. Nah, ini kita lihat di H4 downtrend ya. Jadi potensinya ini masih lanjut downtrend, belum ada indikasi reversal. Mungkin dia akan pullback dulu di 160 dan potensi ke depan kalau dia masih turun lanjut berarti ini potensi untuk selanjutnya ke 120 dan saya lihat ini bisa ke bawah 100
Untuk potensi pullback terdekat di 156 sampai dengan 165. Oke, seperti itu. Sudah saya jawab semua ya. Oke. Ya, kita akan bahas apa yang ada di kolom komentar saja. Kita tidak akan mengadakan saham apa yang akan kita bahas ya untuk saat ini, Fstock saat ini. Kita hanya fokus menjawab pertanyaan atau ide dari Bapak Ibu semua. Jadi, silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Fstock selanjutnya. Ya. Dan berikan penjelasan kenapa saham tersebut Anda pilih, supaya apa? Ya kan? Supaya jawabannya sesuai. Gitu loh. Kita nggak memperibet Bapak Ibu, tapi supaya Bapak Ibu juga dapat jawaban yang sesuai keinginan. Ya, seperti itu yang dapat saya sampaikan di Fstock malam ini. Semoga memberikan manfaat untuk Bapak Ibu penonton. Ya, jangan lupa untuk mendukung kami. Subscribe ya, ini belum subscribe nih ya. Subscribe channel YF dan juga klik like apabila Anda suka dengan YF Talk ya. Supaya saya juga senang melihat ternyata YF Talk ini banyak yang seneng gitu ya. Klik like, hanya klik like gratis ya, klik like supaya kita tahu ternyata ada feedbacknya ya. Gitu, saya sudah berusaha memberikan apa yang saya lihat dan saya katakan sesuai dengan apa yang saya lihat. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian YF Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.